Hello, what's up Tojekis? Kembali lagi di Lakmods dan ini merupakan Lakmods pertama di tahun 2022. Dan sekarang kita sudah bersama dengan Karimun Wagon R yang sangat proper dan sangat keren sekali. Ini milik Om Deddy dari Karimun Club Indonesia dan beliau nggak hanya Karimun enthusiast, tapi juga konten kreator spesialis Karimun. Penasaran? Dan pastinya karena beliau Karimun enthusiast, modifikasinya itu sangat proper luar dan dalam, sehingga mobil ini nggak hanya tampil keren, tapi juga masih sangat praktikal dan nyaman untuk dipakai harian. So, kayak apa sih salah satu Karimun Wagon R paling proper yang ada di Indonesia? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Jangan ngaku anak mobil dan sayang mobil kalau kalian belum punya cover yang proper banget untuk melindungi mobil kalian, terutama pas kalian bepergian atau mobilnya lagi disimpan. Dan untuk urusan cover mobil, kita percayakan kepada Cover Super. Cara pasangnya gampang banget, tinggal ikuti langkah-langkah simple berikut ini dan bisa dilakukan sendirian. Karena Cover Super terbuat dari bahan polyester Rocky grade A 3 layer yang selain ringan juga sangat durable. Dan tentunya tahan air, tahan cakaran kucing, dan anti luntur juga, serta bergaransi body fit karena bisa di custom dan disesuaikan dengan mobil masing-masing kalian. Nice banget hasilnya. Tada, gimana tuh Jagis? Keren banget kan? Yang kita suka dari Cover Super itu, selain dia praktis, bisa langsung dipasang dan dilepas sendiri, tipe dan harganya juga variatif. Untuk tipenya, itu ada 4 macam. Ada yang deluxe, ada yang superior seperti ini, ada yang extreme outdoor, dan ada yang prime. Untuk pembelian, kalau kalian tertarik, semua link udah kita taruh di description box di bawah. Tinggal kalian klik langsung aja di sana. Harganya start dari 500 ribuan aja, jadi terjangkau banget gitu kan. Untuk lebih lanjut, kalian juga bisa cek Instagram official Cover Super di sebelah sini. Untuk urusan cover mobil, percayakan kepada Cover Super. Eksterior tampil sporty dengan menggabungkan gaya street racing dengan rally look yang membuat Karimun yang parasnya agak tinggi dan cungkring kini tampil jadi sangat keren dan proper. Nah, Tojekis, kembali lagi di Lakmods dan kali ini bukan sembarang Lakmods karena kita udah lama ya nggak ngebahas mobil modifikasi dan ini adalah Lakmods pertama kita di tahun 2022. Happy New Year untuk para modifikator di luar sana. Dan kali ini kita sudah bersama dengan salah satu Karimun Wagon R paling proper yang gue pernah lihat dalam hidup gue gitu ya. Kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke Om Deddy yang udah ngizinin kita untuk ngelas Karimun Wagon R racingnya ini di Lakmods Auto Junkie. Kalau kalian pengen check out, boleh cek Instagramnya Om Deddy sebelah sini. Ataupun langsung cek YouTube-nya di bagian bawah sini. YouTube-nya tuh keren banget karena kayak yang gue bilang, dia tuh ngebahas perkarimunan duniawi gitu ya. Semua yang mengenai Karimun dia bahas, termasuk modif-modifnya banyak banget yang menarik-menarik yang gue sendiri juga belum pernah lihat dalam hidup gue gitu. Jadi keren lah. Real Karimun enthusiast. Dan ini adalah Karimun dia. Sekarang kita bahas dulu dari eksteriornya apa aja sih yang dimodifikasi. Kita kan udah pernah waktu itu bahas Karimun Wagon R standar punya Bang Dival. Kalau belum nonton, check out sebelah sini. Alright, nah di sini ini udah dimodif sedemikian rupa dengan aliran mungkin mixture antara street racing dengan rally look gitu ya. Ini bener-bener keren sih menurut gua sih. Nah dari belakang sendiri, memang ini wing bawaan Dilago, tapi ini udah diberi custom third brake light bawaan dari Avanza. Kan aslinya kan wingnya Dilago tuh polos gitu ya, udah dikasih ini, jadi kelihatannya lebih OEM dan bagus banget. Ini untuk safety juga menunjang gitu ya. Kemudian di bagian bawah sini juga trunk garnish ini udah di smoke, jadi nggak terlalu banyak chrome alloy, udah lebih bagus gitu ya, mempertahankan badging aslinya juga, jadi nggak crisis identity. Di bawah sendiri juga kalian bisa lihat bumpernya ini udah ada body kit, dan body kit ini pun udah ada custom diffuser di bagian bawah sini. Yang ini tuh menarik. Kenapa? Karena custom diffuser ini mengambil elemen beberapa desain mobil. Pertama-tama diffuser ini kalau kalian familiar, ini adalah diffuser dari Yaris gitu ya. Tapi di bagian bawah sini juga digabung dengan beberapa unsur dari Innova. Lebih tepatnya ada chrome di bagian bawah sini, pemanis yang merupakan diambil dari
door seal-nya punya Innova gitu. Itu unik banget kombinasinya ya. Dan tentunya udah ada dual muffler di bagian belakang sini, HKS Sport Enhance. Dan ini pun silent karena emang mobil ini walaupun street racing gitu, tapi kan masih dipakai buat daily juga. Ini daily driven dan juga buat ngangkut keluarga supaya nggak bising. Taillights ya juga sudah di smoke ya, lagi-lagi kan sesuai dengan alirannya, lebih racing, jadi agak digelapkan walaupun memang bawaannya isinya masih standar semua, jadi tetap mempertahankan originalitas dari OEM look-nya. Memang kalau dilihat bagian samping, Karimun tuh khas banget ya, para sebuah K-car-nya gitu, karena mobil ini kan memang tergolong sebagai K-car kalau di Jepang sana Wagon R gitu ya. Dan sayang banget di Indonesia memang sekarang Karimun sudah discontinue dan akan digantikan dengan mobil yang satu ini. Iya, jujur gua nggak suka sih sama mobil yang satu ini gitu ya, karena desainnya tuh India banget dan lebih bagus Wagon R kemana-mana. Itu preferensi gue pribadi sih. Kira menurut kalian gimana? Komen di bawah gitu ya. Nah di samping sini uban pertama ada di atas karena dia sudah roof rail delete. Iya, bawaannya kan memang Wagon R itu ada roof rail, tapi karena ini kan alirannya kan street, jadi nggak cocok kalau pakai roof rail kayak mau piknik gitu. Ini ditutup oleh baut di sini untuk menutup lubang bekas roof railnya. Kemudian tentunya udah ada talang air. Ini yang model slim karena kan yang aslinya tuh model yang agak fat gitu ya. Jadi ini talang airnya sudah sangat bagus. Talang air mobil ini sangat bagus. Ini pun ada side body decal ya, dan di sini pun kayak motif checkered flag gini ya. Ini antara putih dengan biru, manis banget lihatnya, really nice. Karena kan ini juga warnanya memang khas dengan rally-nya Suzuki. Dengan ada tulisan Jepang di bagian sana, yang tulisannya juga Suzuki, straight to the point gitu ya. Dan itu pun ada tulisan Suzuki di bawah lagi, jadi kalau dibaca Suzuki, Suzuki kayak gitu. Side skirt samping juga custom gitu ya. Ini ada sedikit aksen air hole di bagian belakang sini yang lebih menegaskan kesan racing lagi. Kemudian ke depan, spion ini walaupun dia secara tampang memang cukup standar, tapi ini pun sudah dimodifikasi karena ini sekarang sudah menjadi electric retract. Iya, aslinya kan untuk Wagon R sampai varian yang Stingray sekalipun dia nggak ada yang electric retract. Ini udah electric retract pakai motornya Mitsubishi Expander dengan switch di dalam untuk retractnya pakai menggunakan Innova. Jadi cukup unik gitu ya kombinasinya. Termasuk untuk bagian sen samping di sini dia juga sudah di clear berwarna amber biar tampangnya jadi lebih old school lagi. Dan tentunya kita bahas salah satu aspek paling menarik dari Karimunnya Om Deddy, yaitu bagian kaki-kakinya. Ini tuh stance tuh gue suka banget karena dia pas banget gitu ya. Cepernya pas, lebar rata bodinya pas, jadi enak dilihat tapi tetap mempertahankan kenyamanan untuk dipakai harian mobilnya. Ini sendiri, peleknya udah kelihatannya dari sini DTM Racing, dan ini dengan tipe Automoda ring 15 inci, ya memang tergolong agak kecil, tapi karena Karimun kan K, makanya dia tetap terlihat lumayan besar di sini, apalagi udah diceperin. Dan kayak yang gue bilang, ini ring 15 inci, lebarnya 6,5 dengan offset 43, jadi masih aman banget. Dan ini dibalut dengan ban Achilles ATR K, ya lagi-lagi ini untuk spek K-car gitu ya, bannya, dan ukuran 17555 R15. Shocknya sendiri, dia memakai Kayaba yang udah di custom, dan untuk urusan per, depan pakai per dari Jazz, belakang pakai per dari Free. Iya, gue suka banget dengan tulisan yang ada di lips si peleknya ini ya, karena tulisannya Motorsports Technology Street Battle Type gitu, kayak Gundam gitu, kayak keren gitu. Apalagi kan stiker DTM Racing ada di sini tuh berwarna merah, dan kalian tahu apa artinya kan? Merah itu DTM Racing. Dan tentunya sebelum kita bahas bagian fascia depan yang juga sudah tampil lumayan racing, kita bahas bagian atasnya. Bisa langsung kelihatan kalau mobil ini telah di-equip dengan sunroof. Lebih tepatnya, Webasto Hollandia. Ntar kita buka pas dari dalam karena itu keren banget. Nah, untuk bagian depannya sendiri, grill juga sudah custom. Sekarang jadi model jaring seperti ini dengan emblem Suzuki Sport juga yang kelihatannya tuh OEM gitu ya. Ini bagus, nggak kayak grill jaring alay gitu. Masih ada logo Suzuki di bagian tengah sini, dan juga di bagian bawahnya. Secara body kit, ini memang masih mempertahankan body kit bawaan dari Wagon R Delago, yang desainnya juga memang sudah agak lebih ngejebleh kayak gini. Hanya saja di bagian airdam sini ada aksen berwarna merah yang lagi-lagi terinspirasi dari mobil-mobil zaman now yang racing. Kan sekarang kan banyak mobil-mobil yang ada aksen merah gitu. Golf GTI selaku pelopor. Sekarang pun sampai kayak Seltos GT Line sampai Picanto gitu-gitu udah ada garis-garis merah kayak gini yang bikin dia tampil lebih merah itu racing. Perlampuan di bagian bawah fog lamp aslinya kan untuk Wagon R dia udah nggak dapat fog lamp gitu ya untuk batch-batch awal. Ini menggunakan fog lamp dari Suzuki R3. Dan dia memang plug and play langsung pas gini ya. Jadi udah oke banget, dan diberi clear amber juga. Jadi kalau nyala tuh kuning,
terkesan lebih sporty. Termasuk bagian lampu atas ini, dalamnya juga udah di custom. Ini, tapi yang gue suka tuh customnya nggak yang terlalu berlebihan gitu ya, nggak ditempelin proyektor 5 gitu yang kelihatannya kayak katarak gitu. Nggak, ini masih bawaan style dari lampunya yang multi reflektor, tapi bagian batok dalamnya ini di clear hitam, jadi tampilnya lebih sporty. Lampunya udah pakai lampu LED juga, jadi nyalanya putih kalau malam udah keren. Termasuk dikasih eyelid juga di bagian atas ini yang membuat lampu Wagoner nggak terkesan terlalu belok. Iya, karena preferensi gue juga, gue lebih suka tampang depannya itu Wagoner Stingray yang lampunya sipit gitu ya. Kalau lampu kayak gini menurut gue agak terlalu belok gitu. Kalau yang kayak gini dikasih eyelid, dia lampunya kan jadi kesannya tuh menyatu dengan tarikan garis grill kayak gini, sehingga menurut gue jadi lebih dinamis lagi desainnya. Dan secara overall, tampang dari si Suzuki Karimun Wagoner Racing milik Om Deddy yang satu ini, menurutku tuh udah proper banget. Dia the best of both worlds gitu ya. Dipakai harian pun masih nyaman, tampangnya pun dapet banget. Apalagi abis ini kita bakal ngobrol dengan Om Deddy untuk cari tahu apa inspirasi dibalik Karimun yang satu ini. Interiornya tampil minimalis dan sangat nyaman untuk harian dengan jok yang dilapis kulit serta sunroof besar yang buatnya terkesan lebih lega dan juga setir racing tentunya. Oke, lanjut bahas mengenai interiornya. Apa aja sih yang udah dimodifikasi di sini dalam Karimun Wagoner gaulnya Om Deddy? Tapi sebelum kita bahas modifikasinya, seperti biasa, kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kami dengan cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah itu racing untuk subscribe ke channel Laknat Soto Jangki. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasi supaya kalian nggak pernah ketinggalan video dari kami. Dan juga main-main ke Instagram kami di laknats_aj. Seperti itu. Nah, seperti biasa kenalan dulu dengan kuncinya. Yang bentuknya seperti ini. Iya, ya standar kunci Karimun lah ya. Dia masih kunci batang seperti ini, tapi udah kayak logo kunci-kunci Suzuki yang pada umurnya. Dia bulat seperti ini di atas, ada logo Suzuki-nya. Dan juga ada tombol lock dan unlock seperti ini. Udah. Oke. Dan tentunya kita pengen dengar juga suara mesinnya kayak apa gitu ya. Apakah ada modifikasi di bagian mesinnya? Dan tadi kan katanya motornya silent. Kita coba dengar suaranya. Yuk kita start up dulu. Nah, atau Jangkis, bicara soal dapur pacu mesin dari si Karimun Wagoner punya Om Deddy ini sebenarnya nggak terlalu dioprek banyak. Tapi, awalnya kan udah 1000cc K10B inline 3 bertenaga 67 HP dengan torsi 90 Nm yang di-make ke transmisi 5-speed manual berpenggerak roda depan. Untuk yang satu ini, transmisinya udah di-swap menjadi punya Karimun Wagoner 2020 sehingga menjadi lebih responsif dan lebih enak katanya. Serta kabel gasnya sudah dibuka untuk input throttle yang lebih direct lagi. Sisanya masih standar dan sangat nyaman dan tentunya irit untuk harian. Really nice. Oke, lanjut bahas mengenai interior dari si Karimun Wagoner gaul punya Om Deddy. Dari dashboard, memang ini masih mempertahankan dashboard asli dari Karimun Wagoner yang sudah two-tone seperti ini gitu ya. Tapi di bagian atas dashboard sini sudah dipersonalize oleh Om Deddy. Karena kan kayak yang gue bilang, Om Deddy merupakan sebuah Karimun enthusiast atau Karimun fanatic yang udah punya YouTube channel ngebahas berbagai macam Karimun yang ada di Indonesia. Makanya di dashboard sini banyak Tomica seri Wagoner kayak gini yang keren lah, benar-benar menjiwai banget gitu ya sebagai Karimun enthusiast. Ke bawahnya di sini ada head unit Pioneer Double Din touchscreen yang tipenya itu AVH2450BT, dan secara fitur itu udah oke banget sih. Kalau di sini bisa dilihat itu udah bisa radio, udah ada disk input di bagian atas ini, udah bisa USB di iPod, sini pun ada lubang USB dan ada untuk 3.5 mm jacknya, dan sudah support juga Bluetooth audio. Jadi buat harian ini tuh sebenarnya udah enak banget. Dan bicara soal audio, sebenarnya mobil ini sudah dimodifikasi audionya secara lumayan ekstensif dan sesuai dengan preferensi Om Deddy. Nah, kalau seandainya bicara audio, ini juga cukup unik ya, karena audionya itu tidak single tuner kayak kebanyakan mobil. Biasanya kan kayak satu mobil Venom, satu mobil JBL gitu kan. Tapi Om Deddy di sini itu semua udah di eksperimen yang sesuai banget dengan karakter dia. Karena kan dia juga seorang seniman, dia juga dulu musisi gitu ya. Jadi memang audiophile juga. Untuk di atas, Twitter menggunakan German Maestro kayak gini, dan yang gue suka semuanya tuh OM look gitu ya. Gak ada yang kayak wow banyak three wheel bike gitu. Ini sangat-sangat rapi sekali. Di bawah,
Speaker menggunakan Fox Trident untuk speaker depan, dan speaker belakang menggunakan JBL koaksial, kayak gitu. Dan speaking of JBL, di mobil ini ada beberapa part juga yang JBL. Contohnya seperti amplifier itu JBL, subwoofer itu JBL, jadi JBL itu banyak. Dan juga untuk urusan crossover, dia pakai Crossfire. Ini sebenarnya panel AC segala macam, center console di sini pun semua sama, cuman ada lampu LED di bagian bawah sini gitu yang ditambahin supaya kalau malam tuh nyari barang lebih gampang. Dan ada stiker Small Car Big Fun. Ini motonya Karimun banget. Jok, secara model dia masih mempertahankan model jok bawaan Karimun yang model pocong kayak gini, dan dia sudah dilapis dengan MB-Tech. Tapi yang lagi-lagi gue suka, dia nggak yang lebay, nggak yang kayak banyak pattern atau gimana. Simple, minimalistik dengan warna yang mengikuti jok aslinya gitu ya. Jadi rapih, nggak terlalu mengganggu mata. Enak banget dilihat buat harian. OM block banget. Kemudian setirnya ini juga racing banget ya. Setirnya sendiri udah menggunakan setir dari Isota made in Italy dengan suara klakson yang sudah diganti juga karena jadi jauh lebih gahar. Setirnya kulit dan ada kayak 12 mark indikator di bagian atas ini yang berwarna kuning. Oke banget. Kemudian ke bagian atas, kaca tengah diganti menjadi Broadway supaya jadi lebih lebar. Lampu dome light dalam pun sekarang sudah LED. Dan beranjak ke bagian atas, salah satu hal yang bikin gue impress adalah adanya sunroof di mobil ini ya. Ini adalah Webasto Hollandia, dan di sini karena dia yang tipe comfort yang baru, ini pun udah ada fitur kayak one touch untuk open, tilt, and close. Jadi misalnya kalau kalian pengen buka, kalian tinggal one touch ada di bagian sini, dia bakal langsung nge-tilt, dan one touch lagi dia bakal langsung ngebuka secara menyeluruh gitu ya. Kalau kalian tahan dikit, ini bisa juga dibikin manual gitu. Tapi kalau kalian pengen tutup, tinggal one touch aja, dia akan langsung menutup. Instalasinya rapi dan ada tirainya juga seperti ini, jadi keren ya. Ini kayak Fiat 500 Abarth TC gua gitu, nggak kalah lah, bagus gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi memang di bagian driver side sini kalau kita lihat ada sesuatu yang cukup lucu gitu ya. Jadi di bagian atas ini dia tuh ada, mungkin ini phone holder atau sejenisnya gitu ya. Ini dia emblemnya tuh Mazda. Iya, ini emblem Mazda tapi kebalik gitu. Jadi Mazda. Mungkin nanti next time ini bisa diganti phone holder yang logonya Suzuki biar lebih proper lagi. Tapi sisanya udah keren banget. Oh ya, bagian sebelah sini gue lupa tadi ngomong, ada switch untuk fog lights dan ada switch untuk electric mirror yang sudah electric retract sekarang, bisa dilihat ya. Nah, aslinya Karimun itu sampai varian paling atas itu nggak ada electric retract. Jadi di sini untuk motor spionnya menggunakan motor expander, dan di bagian dalam sini untuk switch electric mirrornya menggunakan model Innova. Lucu deh. Lanjut bagian belakang. Oke, lanjut ke baris kedua. Adakah yang dimodifikasi di bagian belakang sini? Oke. Yang pertama-tama langsung kelihatan tentunya adalah joknya. Iya, sama kayak di depan, bagian belakang sini juga sudah di-retrim full dengan MB-Tech. Dan ini bentuknya juga sama kayak di depan, jadi ngikutin alur jok bawaan dari si Karimun Wagon R. Iya, jadi desainnya tuh nggak yang neko-neko, sangat minimalis, sangat simple. Kayak gini enak banget buat harian tuh, nggak bosenin dan nggak bikin sakit mata buat dilihat. Termasuk karena ini kan family car gitu ya, dipakai juga buat ngebawa keluarga, buat kemana-mana segala macam, buat daily driven. Kenyamanan is key, makanya bahkan juga udah dikasih ekstra bantal, dan bantalnya pun sama dilapis kukulitan MB-Tech juga senada dengan ini, dengan jahitan-jahitan asli di bagian sini gitu ya. Jadi unik banget. Oke lah, really nice. Nah, dan yang gue suka lagi, karena depan sini tuh ada sunroof Webasto Hollandia Comfort yang gede ini, makanya untuk ukuran Karimun yang interior memang nggak terlalu lega, ini jadi terasa lebih airy gitu ya, lebih terang. Sunroof tuh ngebantu banget, terutama di mobil-mobil yang ukurannya kecil kayak si Mumun yang satu ini gitu. Makanya ini really nice banget, gue senang banget ada sunroof di bagian atas ini. Nah, kemudian di bagian belakang, seperti yang lihat, ini tuh ada kayak semacam net gini ya, yang biasa dipakai di mobil-mobil balap, di mobil NASCAR, di mobil rally gitu ya. Yang mungkin kalian tadi mikir, aksesoris doang, nggak penting gitu kan, buat apa sih? Tapi ternyata Om Deddy punya pengalaman menarik dengan netting yang satu ini. Iya, karena beliau tuh pernah ditabrak motor dari belakang sampai kacanya tuh pecah dan orangnya tuh masuk ke dalam. Net ini itu menahan kaca belakang yang pecah, jadi kacanya tuh nggak yang ke depan dan nancep ke kepala semua gitu, ketahan semua di sini. Termasuk orangnya juga yang harus satu jeblos ke sini dan wassalam, juga ketahan oleh net ini. Ini sederhana dan mungkin kita ngeliatnya kayak buat apa sih, tapi ternyata ada cerita tersendiri, dan ini udah sempat menyelamatkan Om Deddy dan motoris yang kecelakaan waktu itu. Jadi oke lah, ini serve its purpose gitu ya. Sisanya lampu LED di bagian atas ini sama kayak yang di depan gitu ya, jadi udah terang banget kalau malam.
Dan udah begitu aja. Sekarang lanjut kita cek ke bagian bagasinya. Oke, lanjut bahas mengenai bagasi dari si Karimun Wagoner-nya Om Deddy. Bukanya memang sama seperti Karimun pada umumnya. Jadi di sini tuh nggak ada latch pembuka gitu ya. Mungkin itu nanti bisa di custom. Tapi sekarang bukanya memang hanya via tuas yang ada di driver side sebelah sana. Ini udah gue buka. Nah, seperti ini. Nah, lagi-lagi yang gue suka, modifnya tuh tidak mengorbankan praktikalitas. Ini benar-benar masih oke banget buat dipakai harian. Karena walaupun di sini ada subwoofer besar dari JBL gitu ya, tapi dia hanya ngumpet di pojokan sebelah sini aja. Dan di sebelah sini, ini mungkin hanya makan sekitar 1/4 dari bagasinya. 3/4-nya itu masih sangat fungsional. Kalian mau pakai bawa belanjaan, bawa groceries, bahkan bawa koper di sini pun masih muat. Dan di sini pun bagian bawahnya false floor-nya itu didesain untuk tidak terganggu oleh bagian subwoofernya ini. Kita bisa angkat di sini. Nah, di bawahnya memang banyak barang-barang gitu ya. Jadi ya kita nggak akan buka lebih jauh lagi. Tapi intinya kalian ngerti lah apa yang gue maksud gitu ya. Jadi benar-benar secara modifikasi nggak hanya mementingkan look dan juga mementingkan kualitas, tapi Om Deddy juga mementingkan praktikalitas. Dan itu yang susah dicari di modifikasi-modifikasi yang terjadi di tanah air saat ini. Ini proper and very well thought. Alright, bahas mobilnya udah, sekarang saatnya kita ajak ngobrol Om Deddy selaku empu dari Karimun ini supaya dia bisa bercerita modifikasi dan channelnya yang sangat Karimun entusias itu. Let's go! Nah, guys, seperti biasa kalau soal di lug mods kita tuh nggak ngasih annoying maupun interesting karena semua modifikasi itu pastinya selalu interesting. Dan sekarang kita udah bersama empunya dari Suzuki Karimun Wagoner yang paling proper di Indonesia yang satu ini. Ya. Halo Om. Oh, thank Om you. Deddy. Makasih banyak Om. Sama-sama, kita yang thank you banget nih udah mau panas-panasan mobilnya diliput sama kita nih. Hai. Seperti yang gue bilang tadi di awal, Om Deddy itu punya channel YouTube ya Om ya? Yup. Yang membahas mengenai Karimun yang sangat unik-unik, mulai dari tips and trick Karimun kotak, Karimun Wagoner, modifikasi dan lain-lain. Itu semua dibahas. Itu unik banget. Kalian bisa cek juga channelnya Om Deddy di bagian bawah sini nih. Thank Keren. you. Kita bicara sekarang mengenai Karimunnya Om nih. Oke. Nah, Karimunnya Om nih kan udah gayanya tuh racing banget nih. Sebenarnya ini konsepnya nggak jelas. Gue sendiri ngakuin nggak jelas. Pelek rally, sunroof, ceper. Lu mau kemana deh? Tapi emang gue nikmatin ya. Inilah style gue. Tapi yang penting enak dilihat mobilnya. Itu maksud gitu. gue sih ngayal. Stance-nya enak, terus fitment-nya juga enak, secara comfort juga dapat gitu kan. Jadi benar-benar ini pakai harian kan Om ya? Harian? Harian tuh. Jadi masih enak juga buat sebagai daily car gitu. Dan kalau bawa keluarga segala macam juga pakai ini. Full pakai ini. Belanja bulanan pakai ini juga. Nggak tahu ya, gue kepikiran kayak musik aja ya. Misalnya let's say lu main musik jazz, tiba-tiba gue masukin instrumen musik rock, kenapa enggak? Iya. Karena kalau Om juga musisi ya. Ya gagal lah. Tapi Nggak maksud gitu. gue menempatkan seperti itu musiknya. Seni lah maksud gue, cuma itu aja. Seni, betul. Memang setuju banget, setuju. Jadi modifikasinya memang lebih ke arah seni selama tidak rise. Betul. Begitu kan? Betul. Setuju, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya ada orang yang demen gitu ya, kayak sama style Om kayak gini gitu, mungkin Om bisa share kira-kira habis berapa sih untuk modif seperti ini gitu? Kasarnya aja deh. Kasarnya ya, let's say kalau sana hitung kasar 30-40 lah ya. 30-40? Iya, sekitar segitu. Gue pengen tanya nih, kok bisa suka banget sama Karimun sih? Maksudnya kayak sampai bikin channel Karimun, sampai nge-reviewin Karimun orang. Oke. Ada apa Om dengan Karimun nih? Sebenarnya gue Karimun itu kan dari kotak ya, sampai ke wagon. Jadi historinya sih sebenarnya gue suka mobil-mobil yang paling nggak hatchback atau sedan lah. Oke. Tapi gue dapet ini karena gue emang udah lama di Karimun Club dan ngerasa apa ya, udah deket lah ya. Gue ninggalinnya agak berat. Om udah berapa lama di Karimun Club? Dari 2012. Udah lama dong, 2012. Ya. 10 tahun. Ya sekitar gitu kali ya berarti ya. Modif juga kotak? Modif juga, tapi nggak saya stream ini karena pikirnya ini kan waktu itu ganti ini kenapa? Pengennya irit buat harian. Udahlah nggak mikirin mau mobil tua, maksudnya gitu loh. Akhir lari ini, tapi kok agak susah bodinya gimana gitu kan. Iya, karena kan kalau Karimun kotak tuh masih kelihatan JDM banget, Betul. kayak car banget gitu kan. Kalau Bodinya ini udah kan, jadi. Kalau ini kan ya udah misah, yang ini tuh udah kari gitu, udah Betul, India betul. gitu kan. Jadi memang perlu effort lebih untuk bikin ini terlihat lebih proper lagi. Betul. Tapi Om berhasil loh. Masa sih? Mantap, keren. Tapi beneran gue masuk laknat nih, gila, impian gue loh beneran. Waduh, terima Beneran. kasih Om. Kita juga thank you banget nih. Terus kalau tadi tanya lagi kan mengenai kenapa lo sampai bikin channelnya gitu kan. Channel itu beda lagi case-nya. Gue punya di pandemi itu ada masalah segala macam. Oke. Gue pikir apa nih yang kira-kira bisa ya kasarnya duit lah ya, ngasilin duit segala macam. Gue punya Karimun. Dan gue pernah sering-sering juga ya. punya komunitas juga, dan gue
ngerasain om, ganti pelek itu gasruk, ganti ban tuh gasruk, duit hilang, pala pusing gitu kan. Iya. Kenapa nggak nge-share gitu kan? Semoga channelnya makin sukses. Amin gitu om. Semoga bisa juga jadi inspirasi dan referensi buat teman-teman yang ingin ngambil Karimun atau pengen tahu lebih lanjut mengenai Karimun, mulai dari modifikasi, tips and trick, dan mungkin problem solving tadi om ada masalah bisa juga di-share gimana cara memecahkan masalah tersebut gitu ya. Oke, boleh om di-share dong Instagram dan channelnya namanya apa? Semua medsos saya Dedi Ananta Ramadan. Nyambung semua? Nggak bisa sih spasi, Dedi Ananta Ramadan. Oke, siap. Kalau kalian pengen cek Instagramnya sebelah sini nih, dan YouTube channelnya ada di bagian bawah ini. Punya keycar lain selain Karimun, mungkin import gitu atau gimana, bisa komen juga di bawah, siapa tahu ntar kita samperin ya, Men? Betul. Siap. Kita review ya, Kak? Iya dong. Bener. Masuk channel om juga boleh dong? Wah, dengan senang hati om. Wah, gitu, luar biasa. Oke, siap om. Thank you banget. Makasih banyak. Kita ketemu lagi di Sip. lain kesempatan. Oke. Kita tunggu lagi update di Karimun. Siap. Bye om. Siap. Bye-bye. Nah, Tojangkis, ngulas udah, interview pun udah. Sekarang saatnya kita sajikan ke kalian spek sheet lengkap dari modifikasi Karimun Wagoner Racing punya Om Deddy yang satu ini. Kayak apa? Check this out. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit lug mods pertama kita untuk tahun 2022 sekaligus lug mods Karimun yang sangat proper banget. Mobil ini menurut gua adalah salah satu Karimun Wagoner yang proper yang ada di Indonesia karena modifikasinya nggak hanya terlihat sangat-sangat enak banget, sangat-sangat ngah gitu ya, tapi juga mementingkan praktikalitas dan daily usability. Jadi secara overall ini mobil tuh oke banget. Makanya kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke Om Deddy dari Karimun Club Indonesia yang udah ngizinin kita untuk mulai Karimun Racingnya yang sangat proper ini. Kalau kalian tertarik, kalian bisa check out Instagramnya Om Deddy untuk update dari Karimun ini di sebelah sini. Dan juga jangan lupa cek YouTube channelnya Om Deddy juga, karena YouTube channel itu menarik banget. Kita pun udah subscribe juga karena isinya itu benar-benar sangat-sangat menarik. Semua mengenai perkarimunan duniawi itu dibahas oleh Om Deddy di sana, mulai dari Karimun kotak sampai Karimun Wagoner, sampai modifikasi, sampai tips and trick. Semua pokoknya mengenai Karimun itu dibahas di YouTube channelnya Om Deddy yang ada di bagian bawah sini. Benar-benar menarik banget. Belum ada deh YouTube channel yang khusus membahas mengenai Karimun gitu ya. Jadi itu sangat-sangat niche yang luar biasa unik banget. Seperti itu, so thank you banget Om Deddy, dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan konten-konten lug mods yang mungkin agak kurang populer atau gimana gitu ya, kalian juga bisa komen di bawah apakah kita harus melanjutkan lug mods lagi di tahun 2022. Sekaligus kalau kalian misalnya ada mobil modifikasi siapa atau gimana yang pengen kita ulas, kalian juga bisa komen langsung di bagian komen di bawah gitu ya. Siapa tahu nanti bisa kesampaian. Seperti itu. Jadi kita tunggu respon dari kalian. Dan tentunya kalau kalian suka dengan karya-karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami Laknats Auto Junkie. Dan juga kepoin juga Instagram kami di Laknats_j sebelah sini, supaya kalian selalu up to date dengan info-info mobil yang kita review, modifikasi, jokes harian, pastinya semua akan menghibur kalian semua. Oke, sekian aja untuk si Lug Mods debut 2022 bersama Karimun yang sangat proper ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.